kita ngebangun chemistry-nya karena ini filmnya banyak banget scene-scene-nya emosinya yang intens ya. Jadi otomatis dengan kelelahan bersama kita otomatis juga ngeblend bareng-bareng gitu. Jadi karena emosinya yang intens, kita juga udah gitu tinggal di satu villa barengan, masak bareng gitu. Jadi semuanya serba intens, otomatis itu ke-build juga. Dan di samping itu selama persiapan pun juga ini persiapannya kita lumayan kayak 3 mingguan ya. Kita reading gitu. So far kayak berasa enak gitu, kayak udah ngeblend semuanya. Jadi ngalir gitu aja, organik ya. Kalau Sita gimana? Jadi sebenarnya ini film pertama aku. Dan di sini tuh aku awalnya tuh agak grogi karena kayak aku nggak tahu kan syuting itu seperti apa gitu. Dan untungnya dari sutradara semuanya, cast-castnya tuh kayak support aku banget, especially di sini tuh kita scene-nya itu kalau aku sih selalu bertiga. Dan di sini tuh kita sekamar. Kita sekamar by the way. Oh iya, kita sekamar. Jadi kayak sebenarnya itu kita tuh kamarnya pisah-pisah, cuman karena aku takut lokasi tuh serem banget. Jadi aku bilang kayak, Kak, aku boleh nggak pindah kamar? Jadi akhirnya kita bertiga. Di situ kita ngobrol-ngobrol tiap hari. Terus Kak Sayla sama Kak Pem juga ngasih tahu kayak, udah nggak usah grogi, nggak apa-apa. Jadi kayak menurut aku kayak they're very nice friends gitu sih. Dan jadi kayak aman. Jadi aku ngerasa kayak kita sempat olahraga bareng, masak bareng, best banget pokoknya itu. Jadi emang langsung kebangun aja ya, karena ketakutan. Dan apalagi ini film pertama, nah karena tadi di spill bertiga. Iya, yang tapi tetap syuting ya. Tapi tetap syuting, jadi kita tuh kayak sakit tuh kayak tiba-tiba sakit perut, terus kayak agak demam dikit. Pas di scene udah ada di trailer, di scene kasur. Itu kita tiba-tiba kayak, Kak, perutku sakit. Terus bilang, Kak Sarah juga, iya perut aku juga sakit lagi. Gitu, jadi kayak sama-sama sakit. Terus kita sempat di depan teras, ingat nggak? Kita duduk di depan teras, terus kita ngeliat ke daerah hutan. Taman. Terus ada yang lari, ingat nggak? Iya ya. Iya, terus aku langsung kayak, Kak, kita harus masuk, aku nggak mau kok kenapa-napa gitu. Jadi ada ya momen-momen yang itu. Dan yang paling menarik di sini ternyata ada momen sakit bareng ya. Sakit bareng. Cuman nggak parah, cuman kayak demam dikit, sakit perut. Tapi berbarengan. Udah kayak bestie beneran sih sebenarnya itu ya, tanpa harus di acting dan digodok lagi. Oke, saya mau ke Jujur sebenarnya agak kaget juga dapat karakter Reno ini karena emang lumayan bertolak belakang sama karakter aku. Jadi ya udah banyak ngobrol juga waktu itu sama Pak Sutradara. Pak Timo bilang ya udah dibikin karakter kamu emang Reno ini cowok yang tenang, cool, dengan pembawaan yang nggak yang aneh-aneh gitu. Dan kebetulan dia juga pacaran dengan Casey. Jadi di sini Reno emang nggak terlalu signifikan, tapi ada satu scene yang udah ada di trailernya juga. Di situ Meta tiba-tiba datang ke aku untuk cerita, share gitu pengalaman halusinasi yang dihadapi di saat itu, dan aku harus bagaimana menjelaskan ke Meta ya kalau itu emang cuma halunya dia aja gitu. Itu nggak ada suatu hal yang menakutkan sebenarnya ya, cuman mungkin karena emang banyak trauma yang dihadapi waktu itu sama Meta gitu. Kurang lebih itu. Tapi ada tantangan nggak kamu untuk memerankan karakter Reno karena kan bertolak belakang ya? Iya pastinya itu ada tantangan karena kebetulan aku sempat riset juga dengan salah satu teman aku yang psikiater juga. Dia bukan psikolog sih, cuma lebih ke psikiater. Cuman aku banyak ngobrol lah untuk kasus di orang yang mental illness-nya kayak gini tuh kayak gimana sih menghadapinya gitu, cara ngomongnya seperti apa gitu. Dan itu untungnya dikasih tahu gitu sama teman aku gitu. Jadi ini ABCD, jadi cara ngomongnya gini, kayak ngomongnya itu nggak boleh yang mengintimidasi gitu. Jadi emang harus tenang mungkin ngobrol sama orang yang punya mental illness kayak gitu. Dan itu yang akhirnya dipraktekkan di film ya, ke bawah di film. Oke, terima kasih Leon. Dan sekarang ke Sam, pacarnya Meta. Gak ada pilihan lagi.
Untuk karakternya, it's easy karena semua adegan ako sama Meta. Jadi kita berdua doang. So it's easier to build the chemistry kita berdua. Kita juga ada workshop yang sangat-sangat membantu karena sebagai pasangan kan kita harus kayak believable. Kita jatuh cinta, we have a strong relationship. And fun fact, by the way, pas kita casting, sebenarnya aku casting sebagai Reno juga. Dan Reno casting sebagai Sam. Terus mungkin mereka pilih yang mukanya lebih pintar aja deh. Yang lebih believable untuk menjadi psikiater ya. Ya, yang lebih pintar aja. So anyway, so I got the role of Sam. Untuk tantangannya mungkin karena my character di sini belum ada kayak untuk referensi kan aku jadi hantu. So it's like ako nggak ada referensinya. So I have to do a lot of research to give justice to the role. But at the end of the day ada yang teman-teman kita yang support and also sutradara kita who explained everything to me. Jadi I managed to pull it off. Ya, maaf kalau bahasa Indonesia saya sampai sekarang belum segitu lancar. But thank you. Oke, terima kasih Leo. Saya minta tepuk tangan teman-teman media dan tentunya Semuanya, karena aku pas terima job ini aku seneng plus aku takut karena aku nggak tahu kan gimana di lokasi syuting seperti apa, ABCDE-nya. Aku pikir malah kalau pas syuting tuh cuma syuting aja nggak ada reading gitu. Jadi menurut aku scene-nya semua berat, especially yang scene dimana aduh jangan itu nggak di trailer, jangan nggak itu nggak di trailer. Jadi menurut aku tantangannya semua berat karena ini film pertama aku, jadi aku harus nunjukin kalau kayak aku bisa kok sebenarnya acting gitu. Jadi kayak menurut aku tantangan terbesarnya adalah buat nunjukin diri aku kalau aku sebenarnya kayak bisa kok, Sita bisa gitu sih. Jadi semuanya susah Beb. semuanya Udah menjawab belum Kak Serena? semuanya tantangan Makasih ya. sayang. Oke, terima kasih. Kenapa harus nonton Kamu Harus Mati? Karena kalian akan dapat psychological experience dan horror juga. Dari situ Di sini semoga kalau kalian nonton kalian apa ya, bisa belajar dari film ini karena film ini mental health juga, sahabatku di sini buat membantu segala macam dan support system ada gitu kali ya. Oke, itu dia jawaban dari Sita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua teman-teman wartawan telah hadir dalam acara preskon hari ini. Ya, pertanyaannya tadi, kenapa film ini unik untuk ditonton ya? Karena film yang kami produksi ini adalah film yang tidak biasa, horor tidak biasa dari horor-horor kebanyakan di Indonesia ya. Kita mengangkat tema horor psikologis. Apa itu horor psikologis? Horor yang memang sebenarnya yang ditakuti itu bukan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan gitu, tapi kembali lagi kepada ketakutan-ketakutan atau trauma-trauma yang dialami oleh para pemeran dari karakter-karakter yang ada di film ini gitu. Kita harapkan itu menjadi uniqueness dari film ini dan membuat film ini sebagai film layar lebar yang layak ditonton oleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau saya bikin film horor, yang sangat ditonjolkan adalah horornya, hantunya, treatmentnya, jump scare-nya. Kalau yang di sini film yang sangat berbeda karena bagaimana orang takut, orang suasana mencekam, tapi tidak ada hantunya. Nah ini yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Nando dan MC bahwa film ini menghadirkan kesunyian dan roh yang belum pergi. Itu sih Baik, untuk membangun sangat berbeda ya, karena kalau horor yang ada hantunya itu kan semangatnya luar biasa. Kalau di sini kita bagaimana memaintainnya, yang terkadang emosi kita ini terbawa kepada suasana syuting. Begitupun sebaliknya dengan teman-teman pemain, mereka sangat menjaga ritme itu. Saya pun menjaga kontrolan tahap demi tahap emosi pemain yang kadang-kadang itu lebih berat sebenarnya daripada kita mentreatment horor nyata atau jump scare gitu. Nah, perbedaannya di situ. Rasa
mencekam yang harus hadir, terus memaintain emosi yang stabil, tahap demi tahap yang harus saya jaga gitu. Sangat jauh berbeda dari film-film sebelumnya. Baik, terima kasih Mas. Bisa nulis-nulis ternyata jadi sebuah cerita gitu. Iya, jadi Simonan kayak mengingat lagi trauma, karena Iya. sini kan yang ditonjolkan Iya. trauma ya. Iya, Lalu menulis. Untuk karakternya sendiri bagaimana Mbak? Untuk pembangunan karakternya, menciptakan karakter Meta, Donna, Cassie. karakter itu memang dibangun sesuai dengan karakternya masing-masing ya. Maksudnya ada tiga sahabat ini dengan punya karakter yang berbeda. Nah, ngebangunnya ya kita diskusi sama si sutradara gitu loh kok. Saya pengen karakternya ini seperti ini dan kemudian dikembangkan. Oke. Kalau dari Mas ada mungkin cerita tentang Kalau proses kreatifnya pertama seperti yang dibilang sama Mbak Ai ya, ide kreatif dari Mbak Ai. Dia membuat satu sinopsis, nah terus Bang Tema minta untuk dikembangkan ini ceritanya gitu, jadi plot gitu. Nah sebenarnya ada satu penulis lagi, nah dia itu yang nulis skenario gitu. Jadi sinopsis, saya scene plot, satu lagi skenario. Setelah itu baru kita diskus bersama sutradara. seperti itu, banyak keterlibatan ya. Banyak Perubahan berapa keterlibatan. kali nih Mas sampai akhirnya ini? Berapa kali ya, sampai meeting berkali-kali, sampai malam segala. Itu paling berat adalah di penentuan karakter kah atau di alur cerita atau Sebenarnya itu kan apa ya, kalau ketika saya bikin pengembangan cerita itu saya sampai mengoleksi begitu banyak jump scare ya, terus nanti kita pilih yang kira-kira masuk di scene yang mana gitu. Jadi itu seru banget itu ketika proses kreatifnya gitu. proses kreatif di balik layarnya ya? Balik layarnya seru sekali. Baik, terima kasih Mas. Ya, oke, terima Oke. kasih.